Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Samudra Dilila dengan NPM 223510241. Baik, di sini saya akan membahas tentang NLP atau Natural Language Processing. Ah, untuk pengertiannya adalah NLP ini adalah bidang dalam kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. NLP mengintegrasikan linguistik, pemrosesan sinyal, dan pembelajaran mesin untuk bekerja dengan data berbasis teks dan suara. Ada beberapa manfaat NLP. Yang pertama, membantu komputer untuk memahami komunikasi manusia. Yang kedua, mengotomatisasi proses analisis teks. Yang ketiga, mempermudah interaksi manusia dengan mesin melalui bahasa alami. Contoh aplikasi NLP ada chatbot seperti Siri atau Alexa yang ada di iOS, pengenalan ucapan seperti speech to text, sistem rekomendasi berbasis analisis ulasan. Nah, di sini ada tugas-tugas NLP. Yang pertama adalah machine translation atau penerjemah bahasa otomatis, mengubah teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh ada Google Translate, ada Deep, dan lain-lain. Yang kedua ada speech recognition, pengenalan ucapan, mengubah suara menjadi teks. Contoh sistem dictation di smartphone. Atau contoh di Google untuk mencari kita ngomong aja dia udah mengubah menjadi tulisan. Yang ketiga ada text summarization atau ringkasan teks, membuat ringkasan otomatis dari dokumen panjang. Ada contohnya ada ringkasan artikel berita. Yang keempat ada sentimen analisis atau analisis sentimen, menentukan apakah teks bersifat positif, negatif, atau netral. Contoh menilai sentimen ulasan produk. Dan yang terakhir ada chatbot development, pengembangan chatbot, membuat program komputer yang dapat menanggapi percakapan manusia secara otomatis. Contohnya ada chatbot layanan pelanggan. Terus di sini ada preprocessing text. Yang pertama ada data cleaning, proses awal untuk memastikan data bersih dan siap diproses. Langkah-langkah meliputi menangani nilai kosong, missing values, menghapus data duplikat, dan menghapus elemen tidak relevan seperti angka, simbol, atau tanda baca. Yang kedua ada setup environment, persiapan perangkat lunak dan pustaka yang diperlukan seperti instalasi pustaka, mengunduh resource pendukung, memastikan semua alat kompatibel dan berfungsi dengan benar. Yang ketiga ada text pre-processing pipeline, transformasi teks mentah menjadi data terstruktur melalui yang pertama ada lower caching, menghindari perbedaan kapitalisasi. Yang kedua ada tokenization, memecah teks menjadi kata. Yang ketiga ada stop word removal, menghapus kata umum yang tidak bermakna, contoh dan yang dan lain-lain. Yang keempat ada stemming atau lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar. Yang keempat ada text vectorization, mengubah teks menjadi vektor numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Back of words, menghitung frekuensi kata. Terus ada TF, IDF, memberi bobot pada kata berdasarkan pentingnya. Yang kelima ada text classification with naive Bayes, menggunakan algoritma probabilistic naive Bayes untuk mengklasifikasikan teks. Yang pertama ada membagi data menjadi training dan testing. Yang kedua ada melatih model dengan data training. Yang ketiga ada menggunakan model untuk memprediksi kategori pada data testing. Yang keempat ada mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi dan precision dan recall. Selanjutnya ada representasi teks. Yang pertama ada back of words BOW, mempresentasikan teks sebagai kumpulan kata-kata unik dengan menghitung jumlah kemunculannya. Tidak memperhatikan urutan kata. Contoh kalimat, saya suka NLP. NLP itu menarik. BOW-nya adalah saya, titik 21, suka, titik 21, NLP, titik 22, itu, titik 21, menarik, titik 21. Yang kedua ada TF-IDF, Theme Frequency Inverse Document Frequency, menentukan pentingnya sebuah kata dalam dokumen dengan membandingkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen tertentu dan keseluruhan dokumen. Yang ketiga ada word embedding, ada word to fig, glossy, mengubah kata menjadi vektor berdimensi rendah dengan mempertahankan hubungan semantik antar kata. Contoh, kata raja akan memiliki vektor yang dekat dengan ratu, tetapi jauh dari mobil.
Selanjutnya ada modeling. Yang pertama ada logistic regression, algoritma sederhana untuk klasifikasi teks biner seperti spam versus non-spam. Prinsip menggunakan fungsi sigmoid untuk memprediksi probabilitas dari sebuah kategori. Dan yang kedua ada random forest, algoritma berbasis pohon keputusan untuk klasifikasi teks, memadukan banyak pohon untuk meningkatkan akurasi. Aplikasi ada analisis sentimen, klasifikasi dokumen. Yang ketiga ada Transmover Models, BERT GPT, algoritma canggih berbasis deep learning yang menggunakan mekanisme perhatian, attention untuk memahami konteks teks secara mendalam. BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, untuk pemahaman teks. GPT, Generative Pre-trained Transformer, untuk menghasilkan teks baru berdasarkan konteks. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ngebahas langsung ke ini. Nah, di sini ada contoh codingan data cleaning. Di sini ada import pandas SPD, terus ada df sama dengan pd redcast tweets cscv, terus ada null count sama dengan df is null, sum not count. Nah, penjelasannya sini yang menggunakan Padas. Padas adalah pustaka Python yang dirancang untuk memanipulasi data tabular seperti dataset dalam format CSV. File tweets CSV berisi data mentah yang memerlukan pemeriksaan awal. Lalu di sini ada membaca dataset. PD, read, CSV, TSV membaca file CSV dan menyimpan ke dalam draft frame def struktur data yang menyerupai tabel baris dan kolom. Yang ketiga ada memeriksa missing value pada df is null. Isnul memeriksa nilai di setiap elemen data frame untuk menentukan apakah nilai tersebut kosong. Sum menjumlahkan nilai NaN dalam setiap kolom, menghasilkan total nilai kosong per kolom. Hasil output berupa jumlah nilai kosong di masing-masing kolom dataset. Langkah ini mengidentifikasi masalah yang dapat menghambat analisis seperti data tidak lengkap. Tujuannya adalah menghindari error selama pre-processing atau pemodelan jika ada nilai kosong. Yang kedua ada setup environment. Natural Language Toolkit (NLTK). Pustaka ini dirancang untuk tugas pemrosesan bahasa alamiah seperti tokenization, steaming, dan analisa linguistik lainnya. Yang kedua ada resource underscore tape. Punct adalah model tokenizer dalam NLTK yang digunakan untuk membaca teks menjadi unit kecil seperti kata dan atau kalimat. Mengunduh resource ini memastikan fungsi-fungsi seperti Word Tokenize dapat berjalan tanpa masalah. Mengapa perlu resource? Resource ini memuat aturan tokenization berdasarkan pola bahasa sehingga dapat memproses teks secara tepat, termasuk menangani tanda baca. Ya, tujuannya adalah menyediakan komponen penting untuk langkah processing teks seperti tokenization. Nah, di sini ada text processing pipeline. Yang pertama ini ada mengatasi missing values. Jika teks kosong, NaN fungsi mengembalikan string kosong untuk menghindari error selama pemrosesan. Yang kedua ada lower caching, mengubah semua huruf menjadi kecil dengan teks lower. Ini menjaga konsistensi kata sehingga data dan data dianggap sama. Selanjutnya ada menghapus tanda baca. Di sini menggunakan RE sub R, menggunakan regex untuk menghapus karakter non alphanumerik, misalnya tanda baca. Ini membuat teks lebih bersih. Yang ketiga ada tokenization. NLTK word tokenization text memecah teks menjadi unit kata individu. Contoh I love NLP. I love NLP. Selanjutnya ada removing stop words. Stop words adalah kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting seperti yang dan atau kata himbuan lainnya. Stop Force Indonesia menyediakan daftar kata umum dalam bahasa Indonesia. Steaming adalah proter streaming mengubah kata menjadi bentuk dasar, contoh running menjadi run. Mengurangi variasi kata dengan makna serupa. Selanjutnya ada regioning token. Token yang diproses digabung kembali menjadi string teks yang bersih. Aplikasi pada kolom data frame. DF text column. Apply pre-process text. Menerapkan fungsi pre-processing ke setiap baris pada kolom teks kolom. Tujuannya adalah membersihkan teks mentah agar lebih relevan dan siap digunakan untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut. Yang keempat ada text vectorization. Penjelasannya ada yang pertama ada convectorizer. Metode ini untuk mengubah teks menjadi representasi numerik dengan menghitung jumlah kemunculan data dalam dokumen. Back of words.
Selanjutnya ada transformasi teks ke vektor. Di sini ada feed. Feed transform mengubah teks yang telah diproses. DF proses teks menjadi matriks vektor yang lebih berfrekuensi kata. Selanjutnya ada label target. Y sama dengan DF sentimen. Digunakan sebagai target klasifikasi misalnya label positif atau negatif. Nama fitur di sini ada get feature names out. Menghasilkan daftar kata unik yang digunakan sebagai fitur dalam model. Tujuannya ini adalah mengubah teks menjadi format numerik yang dapat dimengerti oleh algoritma machine learning. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.